Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasul ba'da. Amma ba'd. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan ini ada aspek yang paling pokok yang perlu kita ketahui, utamanya di dalam ilmu tasawuf. Mungkin teman-teman semua sudah mengetahui apa itu tasawuf. Dan di dalam tasawuf ada sebuah ma'rifah yang paling penting yang perlu kita pahami, yaitu mahabbah. Teman-teman bisa mengetahui bahwasanya mahabbah itu adalah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah. Akan tetapi di dalam dunia ini apakah hanya fokus untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tidak. Makanya tidak heran di luar sana banyak orang yang bunuh diri, banyak orang yang melupakan jati dirinya, banyak orang yang terjerumus dalam kemaksiatan. Karena apa? Karena dia tidak mengetahui apa maksud daripada mahabbah, karena dia tidak mengetahui apa itu mahabbah sebenarnya. Karena andaikan mereka mengetahui apa itu mahabbah, mungkin mereka tidak akan lupa akan jati dirinya, mereka tidak akan lupa siapa dirinya. Yang menjadi pertanyaan untuk kita sekarang, seberapa besar mahabbah untuk diri kita sendiri? Dan jawabannya, itu adalah hal yang paling besar untuk diri kita sendiri. Karena tanpa mahabbah, kita tidak bisa mengetahui jati diri kita. Coba kita bayangkan, orang yang bunuh diri, andaikan mereka mencintai dirinya, mungkin dia tidak akan bunuh diri. Orang yang tersesat di jalan Allah, andaikan mereka mencintai dirinya, mungkin mereka tidak akan tersesat di jalan Allah Subhanahu wa taala, tersesat di luar jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari itu mahabbah adalah hal yang paling penting di dalam dunia ini. Apalagi di dalam ilmu tasawuf yang kita ketahui bahwasanya ma'rifah yang paling tinggi, ma'rifah yang paling tinggi adalah sebuah mahabbah atau sebuah kasih sayang, bahkan sebuah rasa cinta. Yang menjadi pertanyaan juga, apakah mencintai seseorang itu salah? Contohnya saja pacaran, apakah itu salah? Tentu pacaran itu adalah sebuah satu kesalahan yang sangat fatal untuk seorang muslim. Karena kenapa? Sebuah hubungan tanpa dilandasi antara laki-laki dan perempuan, tanpa sebuah ikatan yang dinamakan dengan pernikahan, maka itu hukumnya haram. Yang menjadi pertanyaan, apakah mencintai seseorang itu salah? Tentu saja tidak. Karena rasa cinta yang ada di dalam diri kita merupakan sebuah fitrah ataupun kesucian dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika seorang laki-laki mencintai perempuan, itu tidak salah. Karena rasa cinta yang ada di dalam diri seorang laki-laki itu adalah sebuah kesucian, sebuah hal yang wajar di dalam manusia. Yang menjadi kesalahan ketika kita mengungkapkan rasa cinta itu. Itu yang menjadi sebuah kesalahan. Yang menjadi kesalahan ketika kita melakukan action cinta tersebut. Contohnya apa? Pacaran. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mahabbah terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, Allah. Mengapa banyak orang di luar sana bunuh diri? Karena cinta tertolak oleh manusia. Karena ini mereka melupakan sang penciptanya. Banyak ulama mengatakan bahwasanya cintailah penciptanya, niscaya ciptaannya akan mencintai. Itu adalah satu logika yang sangat mendalam untuk seorang manusia. Karena kenapa? Jangan sampai engkau melupakan Allah hanya karena seorang manusia. Itu adalah kesalahan yang paling fatal di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sabda Allah di dalam Al-Quran. Ikutilah Rasulullah SAW. Bagaimana cara mengikuti Rasulullah SAW? Yaitu dengan mengikuti seluruh sunnah-sunnah yang ada. Yaitu dengan cara mengikuti semua perintah-perintah Rasulullah SAW. Makanya tidak heran banyak orang yang bunuh diri di luar sana. Banyak orang yang melupakan ajaran Allah Subhanahu wa taala karena cinta. Karena cinta memang suatu hal yang sangat tipis-tipis dengan dosa dan tipis-tipis dengan pahala. Itulah yang dikatakan bahwasanya jangan sampai engkau terjerumus dengan cintanya manusia sehingga engkau lupa dengan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Cintai dulu penciptanya, niscaya ciptaannya akan mengikuti dirimu. Karena jangan sampai engkau mencintai ciptaannya sampai melupakan penciptanya, maka itu akan menjadi musibah untuk dirimu.
sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cinta kepada Nabi. Nabi seorang manusia, Nabi juga manusia biasa. Yang pantas kita cintai juga itu adalah Nabi, karena Nabi merupakan wali Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita langsung mencintai seorang manusia. Tetapi manusia itu adalah manusia yang paling penting dalam Islam. Manusia yang menegakkan agama Islam itu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara kita mencintai Nabi? Yaitu sudah kita tadi katakan bahwasannya mencintai Nabi memiliki banyak cara. Salah satunya adalah mengikuti sunnah Nabi. Banyak sunnah-sunnah Nabi yang dapat kita ikuti. Bahwasanya sunnah Nabi mulai dari kita bangun dari tidur sampai tidur kembali. Ketika kita mengikuti sunnah Nabi, maka itu adalah salah satu bentuk sebuah penghargaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas yang terakhir apa? Yaitu mencintai manusia. Sinilah bentuk cinta yang ketiga yang wajib kita miliki. Setelah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan ibadah, dengan melaksanakan amal dan mengumpulkan pahala untuk Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mencari ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencari petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnahnya. Dan yang terakhir adalah mengikuti ataupun mencintai manusia antar sesama. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk cinta yang ketiga ini adalah bentuk cinta yang terakhir untuk manusia, yaitu mencintai sesama manusia. Oleh karena itu, ketika kita mencintai seseorang, maka itu merupakan sebuah kewajiban. Karena cinta akan menimbulkan rasa kasih sayang, dan rasa kasih sayang akan menimbulkan yang namanya ikatan kekeluargaan. Disinilah pokok terakhir di dalam bentuk mahabbah ini ataupun bentuk dari kasih sayang ini. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya amalan ibadah yang paling lama kita laksanakan adalah bernikah. Nikah adalah salah satu amalan ibadah yang paling lama kita kerjakan. Makanya ketika kita menikah dan ketika kita menjalin hubungan keluarga, maka disitulah pahala selalu mengalir untuk kita. Dan disitu pula dosa selalu mengalir untuk kita. Karena akan kita dapatkan di mana kita bisa mendapatkan pahala bersama keluarga, dan disitu pula di mana kita bisa memfilter apakah kita telah berbuat dosa ataupun kita telah berbuat pahala untuk sesama manusia, apalagi untuk keluarga kita. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang sempat kami sampaikan. Jika ada kekurangan, itu berasal dari diri saya sendiri, dan jika ada kelebihan, itu berasal dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan dan jangan lihat siapa yang berbicara. Karena saya hanya seorang pendosa yang berusaha untuk berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Dan jika teman-teman semua memiliki pertanyaan, silahkan meninggalkan jawaban, silahkan meninggalkan pertanyaan yang insyaallah akan kami jawab di kolom komentar. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.